Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. This is me, Ren Atano dari WM 13011. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu counter dan akan menjelaskan dua rangkaian ada pada counter, yaitu synchronous counter down dan asynchronous counter up. Nah, sebelum masuk ke rangkaiannya, aku ingin sedikit mengulik apa itu counter. Nah, yang aku tahu counter itu adalah rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Nah, setiap keadaan dari counter digambarkan dengan bilangan digit biner. Nah, ternyata counter itu dibagi menjadi beberapa, jadi ada counter berdasarkan arahnya dan counter berdasarkan pemicunya. Nah, untuk counter berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu counter up dan counter down. Di mana counter up itu hitungannya dimulai dari nilai 0, nilai terkecil maksudnya nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dan apabila perhitungan udah sampai ke nilai terbesar, maka perhitungan akan mengulang ke awal secara otomatis. Nah, untuk down itu kebalikannya, jadi perhitungan dimulai dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Sama saja seperti counter up, apabila perhitungan sudah sampai nilai terkecil, maka secara otomatis perhitungan akan kembali ke awal. Nah, tadi kan aku menyebutkan ada berdasarkan arah dan pemicu. Nah, untuk pemicunya itu counter ada asynchronous dan synchronous. Nah, untuk synchronous counter itu merupakan pemicuan pada flip-flop itu hanya satu clock. Jadi sebenarnya itu hanya satu untuk semua flip-flop yang ada, dan itu berbentuk paralel. Sedangkan untuk asinkron itu pemicu pada flip-flop minimal ada salah satu dari flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lainnya. Nah, sehingga bentuk dari rangkaian itu terjadi secara serial. Nah, oke, langsung masuk ke rangkaian. Nah, di sini aku ada rangkaian synchronous counter down, yang dimana di sini terdapat power, terdapat logic state yang dimana itu merepresentasikan clock, dan terdapat kumpulan jika flip-flop yang ada 4 buah, dan terdapat 2 gerbang N itu berfungsi sebagai dalam rangkaian ini itu berfungsi sebagai supaya outputnya itu tidak berantakan. Jadi dia akan outputnya tidak akan muncul bersamaan melainkan satu persatu. Itu fungsi dari 2 N tersebut. Nah, di sini mari kita run rangkaiannya. Nah, karena ini kan rangkaian tipenya down, jadi di sini output yang muncul pertama kali tadinya itu 111, karena kan perhitungan dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, oke, untuk diberikan input clock pertama yaitu 1.0 atau falling edge clock, itu akan menjadi input pada jika flip-flop U1A itu akan menghasilkan output key yang bernilai 1, dan key aksen itu kebalikan dari key-nya, jadi 0. Untuk key yang bernilai 1 ini menjadi input untuk menjadi penghubung antar jika flip-flop lainnya gitu. Nah, sedangkan untuk key aksen itu sendiri itu merupakan output akhir dari setiap flip-flop yang ada. Nah, untuk
ini kan satu clock pertama itu akan menghasilkan key 1 dan key absennya 0. Yang lainnya itu belum dioperasikan, maka hasilnya itu untuk key dan key absennya itu masih tetap 0 dan 1. Nah, untuk diberikan input clock kedua itu akan menghasilkan dia tadi kan di key plus 1A, jika plus 1A ini tadi 1 dan ini 0. Nah, ini sekarang berubah jadi 0 ke 0 sama 1, key-nya 0, 1. Nah, itu tuh pindah ke jika plus 1B, key-nya itu 1 dan key absennya itu 0. Nah, key ini yang berdasarkannya akan menjadi input untuk gerbang N. Nah, gerbang N ini kan ada dua input. Nah, input satunya itu berasal dari K, N dan 0. Nah, untuk N ini, N urutannya 0. Terus untuk jika flip-flop U1B ini akan menghasilkan key barnya, itu key absen itu akan menjadi output akhir yaitu 0, sehingga menghasilkan output keseluruhannya itu 1, 1, 0, 1. Oh ya, untuk pembacaan outputnya itu dimulai dari bawah ke atas, jadi 1, 1, 0, 1 gitu. Terus untuk inputan ketiga nih, berarti 1, berarti akan pada rangkaian jika flip-flop yang U1A itu akan berubah menjadi 1 dan key-nya 1 dan key absennya itu 0. Dan juga untuk jika flip-flop U1B itu juga akan menghasilkan key 1 dan key absennya 0, sehingga untuk output dari U1A itu 0, U1B itu 0, dan U2A itu masih tetap 0, 1. Jadi untuk outputnya dia itu 1, untuk U2B itu juga 1. Nah, ini untuk input keempat. Input keempat ini berubah tuh. Untuk jika flip-flop yang pertama itu U1A itu akan berubah dari key-nya 0 dan key absennya itu 1. Dan juga sama untuk jika flip-flop U1B dia key-nya 0 dan key absennya 1. Nah, di sini yang berubah di jika flip-flop U2A, yang dimana key-nya itu dari 1 dan key-nya itu bernilai 0. Jadi dia itu outputnya itu jadi 1, 0, 1, 1. Nah, proses itu akan berulang sampai nilai terkecil. Dan terkecil berarti kalau di dalam itu kan 0, 0, 0, 0, ya kan? Atau sama aja itu desimal dari 0. Nah, apabila proses tersebut udah selesai sampai nilai terkecil, maka secara otomatis proses ini akan mengulang dari awal. Nah, oke. Yang sekarang itu ada asyncron counter up-nya, di mana ini rangkaian ini masing-masing memiliki power, dan di sini terdapat logic state itu untuk merepresentasikan clock, dan terdapat kumpulan 4 buah jika flip-flop, serta terdapat output yang terdapat berbuah. Nah, di sini pembacaannya yaitu dari bawah ke atas. Jadi ini dapat diinisialisasikan A, B, C, dan D. Nah, oke, langsung saja. Nah, ini kan berarti A itu dihitung, perhitungannya itu dimulai dari terkecil yang terbesar. Maka di sini itu awalnya muncul 0, 0, 0. Nanti untuk terbesar itu maka 1, 1, 1. Oke. Nah, kita inputin clock pertama yaitu 0, 0, 1 atau rising age. Dia akan menghasilkan
akan menghasilkan key bernilai 1 dan key bar atau key aksen bernilai 0. Nah, di sini bedanya sama tadi itu kan, di sini yang jadi output itu key, sedangkan yang tadi itu yang jadi output itu key bar. Nah, yang tadi itu kan key-nya itu menjadi penghubung untuk jika flip-flop lainnya, sedangkan di sini itu key aksennya yang jadi penghubung clock untuk jika flip-flop lainnya. Nah, itu perbedaannya. Terus kan di sini satu key aksennya 0. Nah, di sini akan menghasilkan output keseluruhan itu jadi 0001, yang dimana itu desimal dari 1 ya. Terus untuk jika flip-flop U1B, U2A, dan U2B itu masih tetap karena belum terjadi proses. Sekarang itu kita menginputkan clock kedua dari 01 yaitu rising age. Nah, di sini terdapat, ini pindah tuh. Ini yang tadinya key-nya 1 jadi key-nya 0 dan key aksennya itu jadi 1. Nah, di sini key 0 itu menjadi output 0. Nah, sedangkan key bar ini akan mengisi clock di flip-flop selanjutnya. Dan di flip-flop jika flip-flop U1B ini menghasilkan key 1 dan key barnya 0. Nah, karena key bar 0 ini kan sama aja dia off, sehingga untuk U2A dan U2B itu tidak hidup, jadi dia tidak berproses. Nah, di sini menghasilkan 0, 0, 1, 0, yang dimana itu merupakan bilangan desimal dari berapa? 0, 0, 1, 0, berarti 2. Oke, inputan ketiga untuk clock ketiga itu. Nah, di sini berubah tuh. Yang tadinya di sini 0, sini 1 ya. Jadi di sini 1 di aksennya 0, dan untuk jika flip-flop U1B itu juga dia tetap untuk 1 dan key-nya 1 dan key barnya 0. Nah, karena key barnya 0 maka proses untuk 2A dan 2B itu masih tetap. Jadi untuk outputnya itu akan menghasilkan 00 dan 1. Itu merupakan bilangan biner jika didesimalkan jadi bilangan desimal 3. Oke, untuk inputan keempat yaitu, nah di sini ganti yang tadinya 1, di sini jadi key-nya 0 dan key barnya key aksennya 1, sehingga untuk jika flip-flop U1B ini akan menghasilkan di sini juga dia berubah jadi 0 dan key barnya jadi 1. Nah, ini kan key aksennya 1, sehingga untuk jika flip-flop selanjutnya itu diproses karena ini kan sama aja on. Nah, ini untuk jika flip-flop U1B itu ada key-nya 0 dan key aksennya itu 1. Nah, key aksen 1 itu kan sama aja on. Jadi untuk ini jika flip-flop U2A itu diproses sehingga key-nya itu masukkan 1 dan key aksennya itu masukkan 0. Dan sehingga outputnya itu jadi 0, 1, 0, 0. Nah, ini merupakan bilangan desimal dari 4. Nah, begitu terus untuk sampai ke bilangan terbesarnya yaitu 15. Kan bilangan desimal itu dari 0 sampai 15. Nah, 15 itu outputnya akan 1, 1, 1. Nah, apabila proses perhitungannya udah sampai bilangan terbesar, maka secara otomatis perhitungan akan mulai dari awal. Oke, itu sih yang aku tahu, yang aku pelajari, yang aku pahami dari konten ini, dari 2 rangkaian yang telah aku jelasin tadi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.